نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang ke-11 ya, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita sudah melewati sepertiga Ramadan dan masih ada tersisa 2/3-nya lagi ya. Jamaah sekalian, tema kita adalah ya, menjadi mukmin yang kuat dengan puasa yang benar ya. Ibadah Ramadan jamaah sekalian, khususnya ibadah puasa, adalah ibadah yang mencakup ibadah ruhiyah dan ibadah jasadiyah ya, ibadah hati dan ibadah badan ya. Dan ibadah saum ini jamaah sekalian ya, tentu kita meyakini bahwasanya tidaklah Allah memerintahkan sesuatu ya, itu pasti membawa manfaat ya, pasti membawa manfaat. Nah, menjadi mukmin yang kuat di sini ya, kita akan bahas ya, kuat di sini dalam artian banyak ya. Pertama, kuat keimanannya ya. Kemudian kuat akhlaknya. Kemudian kuat fisiknya ya. Kita akan bahas di poin yang ketiga ya, menjadi mukmin yang kuat secara fisik ya, dengan ibadah puasa. Nah, sekarang banyak orang yang puasa justru sakit ya. Banyak orang yang puasa justru sakit, Pak ya. Kira-kira apa penyebabnya itu ya? Apakah karena puasanya? Ya, jelas bukan karena puasanya. Karena puasa ini sudah pasti ya, akan mendatangkan kebaikan kepada kita secara fisik ya. Walaupun ada mungkin yang kita sudah pernah dengar ya, sumu tasihu, itu bukan hadis sebenarnya ya. Jadi tidak boleh kita jadikan sebagai patokan. Tapi memang puasa itu menyehatkan tubuh kita ya, menyehatkan tubuh kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian ya, kita lihat beliau itu selama hidupnya ya, beliau sakit itu hanya 3 kali saja dalam hidupnya. Subhanallah ya. Pertama, ketika beliau mendapatkan wahyu ya. Yang kedua, ketika beliau diracun oleh seorang wanita Yahudi pada saat perang Khaybar. Jadi daging kambingnya Nabi itu diracun oleh wanita Yahudi ya. Beberapa sahabat ada yang meninggal dunia, tapi Rasulullah SAW alhamdulillah tidak meninggal dunia, tapi efek daripada racun itu beliau rasakan sampai beliau wafat ya. Yang ketiga, ketika beliau mau meninggal dunia ya. Jadi 3 kali beliau sakit Bapak Ibu sekalian. Selebihnya beliau adalah manusia yang memiliki kesehatan yang luar biasa ya. Oleh karena itu ya, jadikanlah Ramadan ini jamaah sekalian ya, sebagai ya, wasilah kita untuk bisa ya, pertama selain ya, diampunkan dosa-dosa kita, mendapatkan keimanan, meningkatkan keimanan kita, maka diharapkan puasa ini juga meningkatkan keimunan kita ya. Jadi ada iman, ada imun ya, meningkatkan dua-duanya ya. Jadi jangan sampai ya selesai Ramadan ya, alhamdulillah dosa kita diampunkan, tapi kita masuk rumah sakit ya. Kita lebaran di UGD misalnya karena sakit ya. Nah, jamaah sekalian, ibadah Ramadan atau ibadah puasa ini adalah semestinya menguatkan tubuh kita dan bukan melemahkan tubuh kita. Nah, ini mindset yang harus kita hilangkan diri kita ya.
Ustaz, kenapa orang berpuasa lemas? Ya. Memang lemas, tapi justru itulah sumber kekuatannya di situ ya mas sekalian. Ya, ingat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak terjadinya peperangan, peristiwa-peristiwa besar itu terjadi di bulan Ramadan. Contoh, perang yang paling fenomenal dalam Islam. Perang apa itu Pak? Perang Badar. Ya, perang Badar. Ini perang yang luar biasa. Ya, antara kaum muslimin yang berjumlah 300-an dengan kaum musyrikin yang berjumlah 1000-an, 1:3. Dan pada saat itu umat Islam tidak siap berperang, tapi dipaksa kemudian bertemu dan terjadi perang Badar pada saat itu. Kapan terjadinya perang Badar? Pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pada saat mereka berpuasa dan tidak siap perang, tapi disitulah mereka mendapatkan kemenangannya. Kemudian Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, terjadi di bulan Ramadan pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Di bulan Ramadan juga mereka sedang berpuasa. Dan bahkan jamaah sekalian, kemerdekaan Indonesia ya, yang kita kenal pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi kapan Pak Hijriahnya? Ada yang tahu? Ya, kita harus hafal ini sejarah Indonesia. Terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Ramadan tahun 1365 Hijriah. Coba. Jadi bulan Ramadan itu bulan perjuangan Bapak Ibu sekalian. Bukan bulan untuk berlemas-lemasan, bermalas-malasan, bukan, bulan perjuangan. Ya, bulan perjuangan. Artinya apa? Ibadah puasa ini bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, bukan. Bukan sesimpel itu jamaah sekalian. Nah, sekarang ini ilmu pengetahuan telah menemukan itu, bahwa puasa itu bukan cuma sekedar kita menahan lapar dan menahan haus. Ternyata ada sebuah proses yang luar biasa. Ada proses yang luar biasa di dalam tubuh kita ini. Dan itulah yang kemudian sampai orang-orang non-Islam pun berpuasa, Pak. Ya. Seorang ilmuwan dari Jepang bernama Yoshinori Ohsumi. Ya, dia mendapatkan penghargaan Nobel 2016, Pak, karena ini meneliti puasa, Pak. Coba. Apa yang beliau teliti? Ya, ternyata ibadah puasa tidak sesimpel kita menahan lapar sampai waktu tertentu, bukan. Ternyata ketika Anda berpuasa ada proses yang luar biasa di situ, Pak. Secara molekul, ya, secara sel yang terjadi, dia teliti itu sampai dia mendapatkan hadiah Nobel. Makanya beberapa orang-orang non-Islam itu berpuasa juga, Pak. Bahkan sampai sebelum umat Islam itu diwajibkan berpuasa. Ya, dalam ayat kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kau berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang sebelumnya berpuasa. Ya, puasa yang paling presisi puasanya Nabi Daud, Pak. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Ini luar biasa ini. Ya. Orang-orang non-Islam pun berpuasa. Kita mungkin pernah mengenal, ya, intermittent fasting. Ya, ada jeda makan, Pak. Ya, kalau orang mau diet biasa pakai cara ini. Ya, dia pakai jam, misalnya 24 jam itu dibagi 12 jam dia berpuasa, 12 jam lagi dia makan. Ya, makan apa saja, nanti 12 jamnya dia berpuasa, hanya minum saja. Dia tingkatkan lagi. Ya, ada yang 18 jam dia berpuasa, 6 jam dia makan. Dan ada yang lebih ekstrim lagi, 20 dan 4. Ya, 20 jam dia berpuasa, Pak, 4 jam dia baru makan. Ya. Tapi Islam datang dengan syariat Ramadan, ya, kita berpuasa kalau di negara kita ini 13 sampai 14 jam. Dari jam 5 subuh sampai jam 6 lewat. Yaitu 13 sampai 14 jam. Nah, saya akan bahas di sini, Pak. Apa yang terjadi ketika Anda berpuasa agar puasa kita bisa yakin, Pak, bahwa puasa itu bukan melemahkan kita. Puasa itu akan menyehatkan kita, sehingga kita akan bersemangat untuk berpuasa. Apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi adalah proses
pembersihan tubuh kita atau autofagi. Ya, autofagi, Pak. Ini dari bahasa Yunani. Auto artinya sendiri, fagi artinya dia makan. Jadi autofagi artinya tubuh kita memakan dirinya sendiri, Pak. Tapi ini versi yang baiknya, ya. Ini versi yang baik. Ada juga versi yang jahatnya, yaitu kanker. Kalau kita pernah mendengar kanker itu sel tubuh kita yang tumbuh tanpa bisa dibendung, dia memakan sel-sel yang sehat, itu kanker. Coba orang kena kanker, Pak. Pertama kecil kan, lama-lama dia membesar-besar, dia makan tubuhnya sendiri. Ini versi buruknya. Tapi ada versi yang baik yang Allah ciptakan dalam tubuh kita, namanya autofagi. Tubuh memakan dirinya sendiri. Nah, kapan terjadinya autofagi ini? Ketika tubuh kita kelaparan. Ketika tubuh kita tidak mendapatkan makanan dalam jangka waktu tertentu, maka proses ini kemudian berjalan. Ya. Ini proses berjalan, yaitu dengan berpuasa, Pak. Nah, prosesnya seperti ini. Ini panjang kalau dibahas secara ilmiah, ya nama-namanya, tapi saya sederhanakan supaya Bapak Ibu bisa memahami bahwa puasa itu tidak sesimpel yang kita bayangkan, Pak. Ternyata dalam tubuh kita terjadi proses yang luar biasa tanpa kita sadari. Nah, prosesnya adalah 0 sampai 4 jam pertama. 0 sampai 4 jam pertama. Misalnya kita berpuasa mulai jam 5. Berarti jam 5 sampai jam 9 itu tubuh kita ya menggunakan bahan bakar untuk beraktivitas dengan makanan yang kita makan ketika sahur. Ya. Itu dipakai menjadi bahan bakarnya, Pak. Ya, kita makan nasi, ya, makan ikan, makan telur, semuanya. Ya, minum teh. Ya, dia masih menggunakan bahan bakar karbo, gula. Itu 4 jam pertama. Makanya kita sampai jam 9 biasa masih kuat. Ada yang sampai jalan-jalan, jogging, ya. Anak-anak juga masih lari-lari pagi-pagi, ya. Karena masih kuat, karena masih ada bahan bakar dia pakai. 4 sampai 8 jam berikutnya, dari jam 9 sampai jam 1 siang, ya. Tubuh ini kemudian heran, kok tidak ada makanan masuk ini. Wah, dia muncul warning dalam tubuhnya, Pak. Ini cerdasnya tubuh kita. Ya, sudah habis bahan makanan tadi itu yang karbohidrat, tubuh kemudian mencari cara bagaimana mendapatkan sumber energi yang baru. Ya, tidak ada masukan lagi. Ya, beda kalau kita tidak berpuasa, Pak, ya sedikit-sedikit nyemil, ya. Ada lagi makanan nyemil lagi. Jadi banyak sumber makanannya. Nah, ketika Anda berpuasa, stop makan sampai 14 jam. Nah, jam 9 sampai jam 1, 4 sampai 8 jam kedua itu tubuh pintar mencari di mana sumber energi yang baru. Dia mesti mengambil cadangan makanan di dalam hati kita. Namanya glikogen. Itu dipecah. Jadi gula yang ada dalam hati ini dipecah. Ya. Dipecah menjadi sumber energi baru. Ya, makanya kalau jam 1 itu biasa kita mulai lapar, Pak, ya. Tapi kemudian tiba-tiba hilang lapar kita. Tiba-tiba hilang lapar kita karena tadi ada sumber energi baru dari hati. Gula lagi, masih gula itu, masih gula. 8 sampai 12 jam ya, sudah mulai menipis cadangan gula di dalam hati kita. Insulin juga sudah menurun. Tubuh ya pintar lagi. Di mana dapat lagi sumber energi yang baru? Maka dia ambillah sumber energi yang baru itu dari lemak. Jadi dari gula menjadi lemak. Ya, di mana lemak diambil? Banyak lemak kita, Pak. Dari perut, ya, dari pipi, ya. Ini cadangan makanan. Jadi jangan khawatir, Pak, kalau kita punya banyak cadangan makanan kita. Itu dipakai lemak-lemak itu. Makanya kalau orang berpuasa dengan cara yang benar, pasti akan turun berat badannya. Pasti akan turun. Karena dia pakai lemak menjadi sumber energi baru. Nah, ketika lemak ini digunakan sebagai sumber energi baru, ya, terjadilah kemudian proses yang namanya autofagi. Itu jam 13 ke atas. Baru mulai autofaginya itu jam 13 ke atas, Pak. Jadi mulai jam 5 baru mulai autofagi.
Tapi kemudian jam kita sudah makan, sudah buka puasa lagi. Jadi cuma 1 jam Pak prosesnya. Ya. Jadi jam 5 baru mulai terjadi autofagi. Maka tubuh kita ini sudah habis berenerginya. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi autofagi ini? Tubuh mengirim tentara-tentaranya yang namanya autofagosom untuk memakan sel-sel tubuh kita yang sudah rusak. Ya, sel-sel tubuh yang sudah rusak, Pak. Protein yang rusak. Bahkan sel-sel kanker yang tersembunyi dalam sel-sel kita itu didapat, Pak, oleh pasukan autofagi ini. Dimakan semuanya. Jadi sel-sel rusak itu dimakan semuanya, Pak. Bakteri, virus, jamur, ya, dimakan semuanya, kemudian menjadi didaur ulang menjadi sumber energi baru. Sumber energi baru. Makanya sel-sel yang rusak itu diremajakan kembali, ya, diremajakan kembali, diregenerasi kembali. Nah, ini bagus sekalian. Ini proses yang sangat rumit sekali. Makanya kenapa mulut Anda berbau ketika Anda berpuasa, Pak? Ternyata itu bukan dari saluran pencernaan. Mulut yang bau itu tanda lemak kita sudah dibakar menjadi keton, itulah bau keton yang keluar, Pak. Tapi itu kata Rasulullah, mulut orang yang berpuasa lebih harum dari minyak kasturi. Ini menunjukkan bagaimana itu sesuatu yang baik. Tubuh sudah berfungsi pembersihan tubuhnya, membersihkan tubuh kita. Ya. Jadi kalau Anda lapar, ini yang dicari, Pak, sebenarnya tubuh kita. Jadi kalau ada orang berpuasa, dia menghindari lapar dengan cara tidur terus dari pagi sampai sore tidur, Pak. Namanya tidur terus. Harusnya tadarus menjadi tidurus. Untuk apa? Menghilangkan lapar. Padahal justru lapar yang kita cari. Ketika perut Anda keroncongan, itu tanda sudah terjadi proses pembersihan tubuh. Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita punya kendaraan, itu ada jadwal servisnya, ya. Ada jadwal servisnya. Sekian kilometer, sekian bulan, 6 bulan sekali. Itu harus diservis, Pak. Dia pakai terus, ya. Harus diservis, masuk bengkel. Oh, ini Pak, saringannya kotor, diganti, dibersihkan. Ini kampas remnya sudah tipis, diganti. Bannya sudah tipis, diganti. Supaya mobil ini tahan lama. Nah, tubuh kita pun seperti itu, Bapak sekalian. Ya, tubuh ini perlu kemudian diservis. Ya. Dan servis yang terbaik adalah dengan cara berpuasa. Makanya ada puasa pekanan, Pak. Senin dan Kamis. Ya, jadi ada waktu tubuh kita setiap pekan dibersihkan. Apalagi kalau Anda puasa Daud, wah, ini luar biasa ini. Setiap hari dibersihkan, selang-seling dibersihkan. Makanya orang-orang yang puasa Daud, lihat, Pak, itu sehat betul badannya. Ya, karena terjadi peremajaan sel-sel dalam tubuhnya. Nah, ibadah puasa Ramadan ini ibadat bengkelnya kita. Bengkel tubuh kita, Pak. Karena kalau kita puasa Senin Kamis, ada puasa bulan dan puasa 13, 14, 15, puasa putih. Kita mungkin jarang berpuasa. Kenapa? Sunnah. Ya. Tapi puasa Ramadan, Pak, diwajibkan kita di situ. Bahkan berdosa orang yang tidak berpuasa dengan sengaja. Diwajibkan selama sebulan Anda berpuasa. Jadi sangat sayang kalau dalam 1 bulan ini Anda tidak sehat dengan puasa. Justru Anda sakit dengan puasa. Sangat disayangkan, Pak. Setahun sekali ini dimasuk bengkel tubuh kita ini dengan proses tadi itu, ya, sangat disayangkan. Nah, apa yang terjadi sekarang, Bapak Ibu sekalian? Kenapa ada orang berpuasa Ramadan sakit dia, ya, naik berat badannya, ya, ini 10 hari, Bapak Ibu sekalian, coba timbang berat badan kita, ya. Makanya sebelum Ramadan harusnya ditimbang dulu, ditimbang berat badan kita berapa, lingkar perut berapa, kolesterol di semua diperiksa, tensi diperiksa, nanti sambil berjalan diperiksa semua. Harusnya ini minimal 10 hari ini sudah berkurang berat badan kita. Ya, beberapa penyakit sudah harus berkurang, kolesterol harus menurun. Tapi kenapa justru yang terjadi sebaliknya? Ya, orang berpuasa justru semakin sakit. Ini penyebabnya, Pak. 1, bukan puasanya yang tidak benar, tapi cara kita berpuasa yang salah.
cara kita berpuasa yang salah, terutama pola makan ketika Anda sahur dan buka, ini yang tidak benar. Ya. Kalau kita mau mencontoh Nabi berpuasa, Pak, itu puasa beliau sangat-sangat sederhana. Ya, beliau cuman kalau makan sahur itu satu, ya dia mengakhirkan makan sahurnya, Pak, beliau itu mendekati adzan belum makan sahur, bukan jam 1 itu makan malam. Ya. Yang kedua, beliau makan sahur dengan apa? Dengan kurma. Sebaik-baik sahur orang beriman adalah tamar kurma, Pak. Kenapa beliau pilih kurma? Jangan bilang yang penting manis, bukan manisnya, Pak. Kurma itu tidak sesimpel kita bilang manis. Kalau kita cuma manis, ya nanti orang ganti dengan kue, ya, dengan teh manis, dengan kopi manis. Bukan karena manisnya. Kurma beliau pilih pertama karena kurma ini setelah diteliti oleh para ilmuwan, dia mengandung super makanan yang super food, ya, semua terkandung di dalam itu. Yang kedua, gula yang ada dalam kurma adalah gula alami yang langsung diserap oleh tubuh dan tidak menaikkan insulin kita karena ada seratnya di situ. Ada seratnya di situ. Ya. Jadi jangan pernah tinggalkan makan sahur, Pak. Pertama dia karena berkah. Ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena dalam makan sahur ada keberkahan dalam tubuh kita juga selain keberkahan waktu. Jadi jangan tinggalkan makan sahur, Pak. Meskipun Anda cuma makan kurma dengan air putih, itulah sahurnya Nabi. Tapi kita sahur tak apa? Ya. Kita sahur tak biasa berlebihan, ya. Kenapa? Karena dibilang kan 14 jam puasa, Ustaz. Ya harus makan ini minimal makan pagi, makan siang dirapel. Ya. Nah, ini mindset yang salah, Pak. Akhirnya makan kita berlebihan, ya, 2 piring, ya, atau mungkin dalamnya itu karbo semua yang mengandung gula semua. Ini kesalahan di situ, Pak. Ada nasinya, ada mie instan, apalagi ada kue-kue, ya, ada lagi nanti apalagi teh manis, kopi manis, semua serba manis dan semuanya itu karbohidrat. Dan Anda tahu kalau Anda makan karbo secara berlebihan, tubuh akan bereaksi menghasilkan insulin secara banyak. Ya, gula darah Anda akan naik secara cepat, tapi tidak lama turun secara cepat karena insulin banyak, ditarik lagi ke gula darah. Makanya Anda cepat lapar pagi-pagi kalau makan gula terlalu banyak. Ya. Yang harus kita perbanyak adalah selain karbohidrat, apa itu? Proteinnya, Pak. Ini protein yang kita perbanyak. Kalau perlu makan telur rebus, kurma, air putih cukup. Buktikan, Pak. Alhamdulillah saya selama 10 hari ini saya makan, Pak. Tidak makan nasi. Antara kurma, buah dengan telur, ya, dengan air putih. Itu saja. Subhanallah. Tidak ada rasa lapar. Paling kalau lapar itu porsi autofagi yang terjadi, Pak. Coba buktikan, Pak, ini. Jangan berlebihan ketika Anda makan sahur, apalagi kalau mengandung gula semua. Perbanyak proteinnya, telur, ya, ikan, ya, ayam, daging. Ya, kalau mau nasi, ya nasi sedikit, perbanyak proteinnya. Jadi komposisinya 20% itu nasi, 40% protein, 40%-nya serat dari sayur atau dari buah-buahan, dan minum yang cukup 2 liter per hari. Ya. Jadi 2 liter itu dibagi 2, 4, 2. Ini rumusnya. 2 makan sahur, 1 gelas sebelum makan sahur. Anda bangun makan sahur, minum 1 gelas, Pak. Setelah makan sahur 1 gelas, jadi 2. 4 antara buka sampai subuh itu 4 gelas. Anda buka puasa 1 gelas. Kemudian Anda makan cemilan takjil, ya. Anda sudah makan malam, minum 1 gelas. Sebelum tarawih minum 1 gelas. Nanti menjelang tidur 1 gelas, jadi 4 gelas. Pagi 2 gelas. Bangun dengan setelah makan tadi ada 8 gelas 2 liter per hari. Nah, itu minumnya harus banyak minum, Pak. Lebih bagus Anda banyak minum daripada banyak makan. Ya, karena tubuh kita ini air. Ya, kita biasa mana yang lebih tahan, Pak? Tidak tahan makan atau tidak tahan minum? Tidak tahan minum, Pak. Orang kecelakaan itu kenapa bisa meninggal cepat? Kehabisan darah, cairan. Jadi cairan jangan sampai hilang, Pak. Bagaimana cara melihat, Ustaz, kalau tubuh kita itu tidak kekurangan cairan? Lihat air kencing tak. Lihat ketika ada buang air kecil.
Kalau ada bagian kecil warnanya kuning-kuning gelap, Anda kurang minum, Pak. Ya, jadi harus dehidrasi. Ini satu, ketika Anda makan sahur jangan berlebihan. Satu. Yang kedua, ketika Anda berbuka puasa, ingat, tubuh kita tadi jam 5 sudah mulai autofagi, ya, sudah mulai pembersihan tubuh. Cuma 1 jam, Pak, sayang. Harusnya lebih lama lagi. Ya, makanya ketika Anda berbuka puasa, tubuh sudah bersih-bersih, ya, dibersihkan semua. Tiba-tiba Anda buka puasa, rusak semua. Kenapa? Satu, ketika Anda buka puasa, Anda makan lagi berlebihan. Ya. Gula lagi yang Anda konsumsi, menaikkan lagi insulin Anda. Ya. Padahal Nabi ketika buka puasa, apa yang beliau makan? Pertama, rutop, kurma basah. Kenapa kurma basah? Agar mudah dicerna, tidak keras. Ya, gulanya gula alami tadi saya katakan, dia langsung kita makan, langsung tanpa diproses masuk ke darah, langsung on kita, langsung bertenaga. Ya. Kemudian kalau tidak ada kurma, belum makan kurma kering. Kurma kering tidak ada, belum makan, minum air putih cukup, Pak. Itu buka puasanya Nabi, sederhana, Pak. Sederhana sekali. Coba kalau kita buka puasa, Pak, subhanallah, ya. Setiap saya ikut buka puasa bersama, kemarin baru-baru buka puasa bersama, sebelumnya saya lihat menu takjilnya, subhanallah, jalan kote, risol, apalagi donat, apalagi makan makanan tradisional di sini, Pak. Semuanya itu gula-gula dengan goreng-gorengan. Saya tanya, mana kurmanya, Pak? Oh, tunggu, saya diambilkan dulu kurmanya. Tidak ada semua kurma dia dapat situ, Pak. Hanya yang minta saja, dia minta kasih kurma. Saya bilang, kenapa dia dikasih kurma, Pak? Ya, kurma kan sunnah, Ustaz, yang wajib jalan kote, katanya. Subhanallah. Bukan jalan kote ini, itu masih urutan teratas, Pak. Buka puasa, tidak ada yang menggeser itu. Jalan kote, pisang hijau, es teler, kolak, es buah, wah, manis semua. Ya, manis semua, Pak. Nah, pantas ketika kita makan itu, apalagi kemudian ada yang beberapa masjid itu langsung makan berat, ya, langsung makan berat, prasmanan. Wah, bagaimana lambung kita tidak sakit, Pak? Dia sudah 14 jam beristirahat, tiba-tiba langsung dapat besar, kaget. Jadi yang punya sakit mah itu pasti kambuh mahnya, ya, kambuh mahnya. Ya, jadi bertahap, makan dulu kurma, air putih, pergi sholat, Pak. Biar tubuh kita ini pelan-pelan mencerna, darah tidak naik secara cepat. Nanti setelah sholat maghrib baru makan berat. Makan beratnya pun ingat, jangan lagi makan berlebihan, ya, karena orang buka puasa itu identik dengan balas dendam, ya, balas dendam. Makan semua dia makan, Pak. Naik gula darah kita yang tadi sudah bersih-bersih, hancur semua autofaginya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, Islam datang ini mendatangkan manfaat. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Ini sebenarnya rumusnya, Pak. Makan minum jangan berlebihan. Kemudian komposisi kita juga harus ada. Harus ada karbohidrat, protein dengan lemak sehat. Ini harus ada. Jangan gula semua, jangan karbo semua. Ya. Nabi kemudian memberikan rumus, ya. Tidak ada tempat yang paling buruk bagi anak Adam kecuali perutnya. Cukuplah sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk udara. Ya. Jangan semuanya makan dengan minuman, Pak. Tidak ada udaranya, sehingga sampai orang muntah-muntah. Atau dia ketika sholat tarawih, ya, mengantuk karena darah dari otak turun semua ke perut untuk mencerna. Ya, bahkan ada yang diganti itu hadisnya. Sepertiga dimakan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk dibungkus. Itu Columbus, ya, dibungkus semua pada saat buka puasa, dimakan nanti sedang makan sholat tarawih. Ya. Harusnya orang berpuasa itu, Pak, cuma 2 kali makannya, sahur dengan buka, itu saja. Dan seorang profesor di Amerika mengatakan, ya, sebenarnya tubuh kita ini didesain untuk hanya makan 2 kali saja, bukan 3 kali, Pak. Hanya didesain makan 2 kali, agar ada waktu 1 kali untuk membersihkan tubuh kita.
Ya, entah makan pagi dengan makan siang atau siang dengan malam. Ya, bukan pagi siang malam makan. Ya, apalagi bulan Ramadan justru semakin bertambah jumlah makan kita. Pertama makan sahur, makan buka. Setelah buka puasa, sholat tarawih, ya. Makan lagi tidak pas sholat tarawih. Biasanya cari makan lagi, Pak. Ada lagi makanan kah? Bikin nasi goreng atau beli nasi goreng lagi, makan lagi. Nanti tengah malam lagi, ya cemilan-cemilan lagi, Pak. Jadi wajar kalau tubuh kita ini semakin membengkak, ya. Berat badan kita semakin bertambah karena bulan Ramadan juga semakin banyak pengeluaran kita untuk makanan, harusnya semakin berkurang. Harus semakin berkurang, Pak. Makanya wajar lah kalau muncul banyak penyakit kita karena cara kita berpuasa yang tidak benar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, di bulan Ramadan ini usahakan kurangi yang namanya gula-gula, apalagi gula-gula yang sifatnya instan, ya, minuman pemanis, ya, minuman bersoda, ya. Kalau yang suka teh dan kopi silakan Pak, tapi jangan pakai gula, ya. Kopi pahit, ya, itu justru lebih bagus, ya, daripada kopi yang, ya, berteman-teman, ada gulanya, ada kribernya, ada ini semua, justru tidak sehat. Sekali lagi ini Pak, ya, jadi makanan kita coba kita perhatikan, ya. Kita mau puasa ini bukan cuma meningkatkan keimanan kita, tapi meningkatkan juga keimunan kita, ya, agar menjadi saing Pak 1 bulan ini, ya. Tubuh kita ini diservis, ya, selama 1 bulan ini betul-betul. Coba praktekkan tadi, makan sederhana, tidak berlebihan, ya. Pertama kurangi yang mengandung gula-gulaan, ya, gula-gula yang buatan, apalagi sekarang ini Pak, ya. Coba orang tua kita dulu, nenek-nenek kita dulu, itu sehat-sehat. Kenapa? Karena mereka makanannya dan makanan yang asli, real food, makanan asli Pak. Kalau dia makan ayam, ya beli ayam dipotong. Makan kambing, kambing langsung dipotong. Sekarang semua sudah ada bubuknya, ya. Ayam jadi nugget, ya. Sapi jadi sosis, ya. Apalagi masakan-masakan itu bumbu rasa ayam, rasa semuanya serba makanan instan, ya. Beli makanan, ya, capek-capek enggak mau masak, ya, ibu-ibu misalnya tidak mau repot masak, ya beli yang jadi, ya, beli mie instan direbus jadi mie, yang penting kenyang, ya. Itu intinya orang, yang penting kenyang, padahal kenyang belum tentu sehat, ya. Jadi hati-hati Pak dengan pola makan kita. Usahakan makan makanan yang asli, jangan makanan-makanan yang junk food, ya, makanan sampah, ya, dalam masuk tubuh kita. Dia tersimpan, ya, menjadi sel menjadi lemak dalam tubuh kita. Itu kelebihan kalori namanya. Nah, inilah bulan Ramadan Pak, datang ini untuk subhanallah ini. Jadi bukan cuma sekedar menahan lapar itu puasa Pak. Banyak terjadi proses dalam tubuh kita ini yang Allah ciptakan, mendesain tubuh kita ini jadi tubuh yang pintar sekali, ya, untuk kemudian bisa membersihkan, ya, dari sel-sel yang rusak, ya, sel-sel tidak bermanfaat itu dibuang dan diubah menjadi sumber energi yang baru. Namanya proses autofagi. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya, selama puasa ini usahakan tetap untuk berolahraga, beraktivitas Pak, ya. Jangan justru puasa lebih banyak kita rebahan, jangan. Karena kalau kita rebahan itu tidak terpakai energinya, malah tersimpan jadi, ya, lemak-lemak, ya. Kita tetap berolahraga, ya, tetap berolahraga, tetap beraktivitas, ya, seperti biasa. Cuman kalau Anda mau cepat proses autofagi itu terjadi, ya, tambahkan dengan olahraga. Pagi Anda bisa jalan-jalan ringan, ya, jalan pagi, ya. Jadi makanan itu sudah dicerna cepat. Jadi bukan lagi 4 jam, mungkin 2 jam sudah mulai habis dalam tubuh kita. Dengan cara apa tadi? Kita jalan pagi, ya, jogging, ya, jangan latihan yang berat, ya, nanti bisa kekurangan cairan, ya. Kemudian yang kedua, ya, olahraga menjelang buka puasa. Ini yang paling bagus. Ini yang paling direkomendasikan menjelang buka puasa, karena pada saat itu tubuh menggunakan lemak menjadi bahan bakarnya, ya. Jadi jam 5 sampai jam 6 Anda olahraga. Bisa olahraga berat di situ, ya. Anda push up, Anda sit up, ya. Anda lari silakan, karena setelah itu Anda akan
buka puasa. Atau kalau enggak mau, nanti setelah buka puasa, ya, sudah masuk energi, masuk bahan bakar, Anda olahraga, cuman ini pakai gula, jadi lemak Anda masih tersimpan terus. Nah, jadi kalau Anda mau lemak Anda habis, olahragalah ketika Anda berpuasa. Olahraga ketika Anda berpuasa. Jadi ini semua proses adalah untuk agar tubuh kita kembali di setel menjadi pabrikan yang semula, Pak. Ya, istilah puasa ini direset. Tubuh kita direset ke mode pabrikan awal ketika kita diciptakan oleh Allah. Ya, ini sudah 12 bulan Allah ciptakan kita, berikan kita waktu, sudah 11 bulan kita sudah makan enak, ya, makan sembarang, makan apa saja, ya, sehingga tubuh kita kemudian menjadi rusak. Maka 1 bulan ini biarkan tubuh kita beristirahat, memperbaiki dirinya, membersihkan dirinya, Pak, agar kemudian 11 bulan berikutnya Anda menjadi orang-orang yang sehat secara fisik karena ibadah puasa. Sekali lagi, puasa tidak menyebabkan kita lemah, tapi puasa justru membuat kita menjadi orang yang lebih kuat. Ini Bapak sekalian, mudah-mudahan di 2/3 yang berikutnya ini kita bisa lebih baik lagi dalam olah makan kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga memberikan pencerahan kepada kita semua, Bapak sekalian. Ya, ingat, justru dengan puasa inilah kita harus yakin, ya, Allah ciptakan ibadah Ramadan, puasa 1 bulan ini adalah untuk kebaikan tubuh kita, bukan justru merusak tubuh kita. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, silakan Pak. Salam. Jadi Ustaz nanya, makan berat itu idealnya, karena sekarang ini kan ada 3, pada saat buka puasa, setelah sholat maghrib, ada juga yang setelah salat tahlil. Yang bagus yang mana? Terus yang kedua, buka puasa makan beratnya Nabi itu seperti apa, Ustaz? Yeah. Kalau buka puasa ini kan kurma dan air. Yeah. Makan beratnya Nabi itu bagaimana? Baik. Terima kasih. Ya. Untuk ukuran makan berat Bapak sekalian, ini tidak ada patokan yang baku. Ya. Intinya harusnya kita makan berat itu cukup 2 kali saja. Misalnya pada saat kita makan sahur, ya, dengan buka puasa. Makan sahur pun itu kita bisa kalau tidak mau makan berat juga tidak ada masalah. Yang penting tadi saya katakan bukan banyak atau sedikitnya. Ya. Yang penting adalah komposisinya itu. Misalnya Anda cuma makan sahur dengan kurma, dengan air putih, silakan Pak. Atau dengan telur rebus, ya, atau dengan apa yang protein-protein yang lain dengan buah-buahan, silakan. Nah, kalau Anda mau makan berat, ya tadi itu usahakan, ya, semua ada komposisinya. Ada karbohidrat, ya, baik nasi, kentang, ya, jagung, kemudian proteinnya, ya, ikan, tahu, tempe yang paling murah, telur, ya, daging, ayam. Kemudian serat bisa jadi sayur-sayuran, ya, buah-buahan, ya. Kemudian air putih, air minum, itu cukup. Nah, itu kemudian komposisinya berapa beratnya, itu masing-masing punya beda-beda. Ya. Yang kedua pada saat makan buka puasa, ya, jadi buka puasa juga seperti itu, sama dengan makan sahurnya. Dan usahakan kalau setelah tarawih jangan lagi makan berat. Kalau lapar Ustaz, tinggal rebus telur saja, makan protein saja, atau beli yang ayam-ayam saja, ya. Tapi jangan yang banyak tepungnya, digorengnya, beli sate dibakar gitu, ya. Makan protein Pak, jangan makan nasi lagi. Usahakan setelah tarawih, ya. Karena kalau sudah makan berat, sudah tarawih, biasa kalau makan sahur itu sudah malas lagi karena sudah kenyang, masih kenyang. Nah, jadi usahakan makan berat kita itu maghrib buka dengan makan sahur, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana makan beratnya Nabi? Ya. Kalau kita kan nasi di sana itu ya gandum. Ya, gandum atau roti. Ya, Nabi itu roti dengan, ya, paha kambing. Ya, kenapa tuh orang-orang Arab tinggi-tinggi besar Pak? Ya. Sejak kecil dia makan protein. Ya, kalau makan ayam itu tidak tanggung-tanggung Pak. Makan kambing tidak tanggung-tanggung. Ya, 1 ekor dibagi-bagi, kita 1 paha dibagi-bagi. Ya, makanya mereka besar-besar badannya. Kemudian minumnya apa? Susu, yogurt. Kalau kita pergi umroh Pak, kalau buka puasa dibagi-bagi, tapi dia kasih Pak kurma dengan yogurt, roti kan. Ternyata yogurt itu bagus.
tinggi proteinnya Pak, yogurt. Ya, tapi yang tanpa gula Pak, ya, yang plain. Nah, kan butuh mereka besar-besar badannya, karena itu minumannya susu, yogurt, kemudian apalagi kurma, kacang-kacangan ya dalam bentuk ini dengan roti. Ya, kita banyak minyak-minyaknya kalau di Indonesia. Ya, semua serba digoreng. Ya. Ustaz, saya makan pisang Ustaz, buah tapi pisang goreng. Atau pisang rebus Ustaz, pisang hijau. Sayur-sayuran, jalan kote, sayur-sayuran. Nasi merah, nasi goreng merah. Ya, bukan itu maksudnya. Jadi makan yang real food, ya seperti itu Pak ya. Jadi kalau lapar malam-malam, ya jangan makan cari berat yang berat-berat seperti beli roti, beli nasi goreng, itu berat sekali Pak. Mending Anda ya bikin telur, ya rebus, ya atau telur dadar. Yang penting protein, itu jauh lebih bagus daripada makan kalau karbo itu sudah pasti kita sudah kebanyakan karbo Pak. Yang kurang kita kelebihan protein itu tidak ada. Yang ada kelebihan karbo dalam tubuh kita. Karena kita makan itu menjadi karbo Pak. Anda makan roti itu karbo, kerupuk itu Pak karbo, keripik karbo, minum manis jadi karbo semua. Jadi hampir satu hari ini kita gula semua Pak. Proteinnya cuma sedikit. Coba kita beli nasi campur Pak, nasi campur di luar, ya nasi apalagi mie, telurnya sepotong, ya lebih banyak karbonya. Kalau orang-orang Arab itu lebih banyak proteinnya. Roti cuma satu, selebihnya ayam dua. Coba kita beli Al-Baik. Kalau kita beli Al-Baik itu Pak, rotinya satu biasa, ayamnya bisa 2 sampai 3, ya seperti itu. Jadi harus lebih banyak proteinnya daripada karbo. Nah, seperti itu. Yang lain silakan. Ya. Ya. Nah, ini puasa. Yang saya katakan tadi itu bagi orang yang tidak ada gangguan kesehatannya, Pak. Nah, bagaimana bagi orang yang punya penyakit emah, penyakit GERD, ya, lambung, ya. Maka orang sakit emah ini perlu kita konsultasikan dengan dokternya. Kalau dia masih mah ringan, itu insya Allah bisa dengan berpuasa. Yang jelas ketika dia makan sahur dengan buka, hindari makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung. Misalnya makan terlalu pedis, ya itu dikurangi, makan dihilangkan. Atau terlalu asam, ya, atau minum kopi pahit, ya itu hilangkan semua. Makan yang biasa-biasa, susu putih. Ya, bagi orang penyakit mah itu mah ringan. Kalau dia sudah emahnya sudah berat, ya tentu selain berpuasa dia juga konsumsi obat mah misalnya. Pada saat dia berpuasa, dia minum obat mah. Untuk apa? Untuk mengurangi efek asam lambung yang berlebihan ketika dia berpuasa. Tapi yakin insya Allah ya bahwa orang yang sakit mah itu kalau dia cara makannya benar, puasa ini akan bisa menjadi asbab untuk bisa menyembuhkan sakitnya. Yang penting cara makan Pak, ini itu cara makan. Pola makan kita harus benar, ya. Jadi hindari, pantangi hal-hal yang bisa membuat asam lambung itu kemudian naik. Ya. Ketika Anda berbuka puasa, ya jangan langsung minum air es, minum air hangat, air putih hangat, kasih madu sedikit. Ya. Kemudian jangan makan yang langsung makan berat, ya, agar lambungnya tidak bekerja keras. Makan yang bertahap. Seperti itu. Insya Allah tetap bisa berpuasa selama itu bukan mah yang berat sekali, ya, yang sampai ada yang muntah darah, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Cukup? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang Allah turunkan kepada kita dan mengandung manfaat, ya, baik manfaat untuk ruhiyah kita, membersihkan hati kita, juga manfaat bagi jasadiah kita, yaitu membuat tubuh kita menjadi semakin kuat dan semakin sehat. Saya harapkan selama bulan Ramadan ini mari kita jaga pola makan kita Pak, selama 1 bulan ini, coba 1 bulan saja ini Pak, kita jaga pola makan kita, jangan kalap, ya, jangan berlebihan, ya. Yang penting tubuh kita mendapatkan haknya untuk diberikan makanan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.